الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن بعد Kental mbak, kental dianggap, dua bendang. Kental mbak. Sebagai 2000 sampai 2000 kecil selamat pada dokter para takut sarang mereka kita kan al-zaitun wasukutu salamatun pada dokter para takut bahwa aksesoris paling menarik yang dimiliki seseorang itu adalah ijazahnya, penuh kedewasaan, langkah-langkah penuh dan selalu mikir akibat apa yang baik Islam, fikir buat dunia wal akhirah itu sengaja pasukan yang ngomong nek terpaksa ngomong ini makanya kalau nanti cerita alun-alun Nganjuk kalau itu sanjay ada hadis man hafidhaha wa haqqaqaha jama'a usul al-ahwal wal adab itu salah ada 4 hadis yang kemudian kita coba mengamalkannya semaksimal mungkin. Itu pertama itu buka dengan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Nek pancen awakmu bisa pancen awakmu wong sing duwe iman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mau sampai faliyakul khairan aw liyasmut, maka sebaiknya kamu berusaha untuk berbicara baik dalam setiap kesempatan dan kondisi. Atau kalau memang kira-kira tidak ada yang baik yang bisa kita ucapkan, lebih baik dia lah pulau ini dalam situasi koyoknya tak orang sebenarnya tak omongnya itu dari benar ini koyoknya masih tidak berbahan omong sekira-kira bisa pecah hati. Jadi kalau kayak waktu itu disusul susu malah ada susu jam koyok opo kalau kaget mantun mahir opo malah ini mantun mahir insya Allah kalau ini mantun sering video malah kata tamu kalau tamu ini apa Pak harus nyusul pengawasan konten Pak ini apa disusul ke
bahaya. Padahal lu pun ancang-ancang berbeda. Nah, boleh disusul koyo sepuh-sepuh. Bola saya di kepala sebagai sultan, tapi alhamdulillah baca berjudul terus pagi dan sebagainya. Mungkin manfaat, mungkin barokah. Sebagai bahwa ini santri sepuh menangi biar sepuh yang ini berkait kata Rasulullah SAW menangi baca menangi. Masya Allah, betapa bahagia kita kalau kemudian kita ini masih berkesempatan untuk bertemu dengan beliau sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kita kabeh itu berbahagia bahwa masyarakat itu khususnya Mbah Mustajab kalau itu lebih paman asmani baik ini aku soalnya mau owali dan sebenarnya gue mau soalnya mau owali dan termasuk tawasul sebagai ini itu kabari dingin aku jangan sampai kita ini kena jangan sampai kena ini kita ini kena bisa jangan sampai kita ini kena bisa atau kena dampak kita musuh karena mulut kita ini adalah ulah yang sangat bisa kami firma Allah ini bisa ini karena tahabbul orang menakor banyak sekali orang celaka bahkan mati masuk liang kubur hanya karena salah ngomong, hanya karena dia ngomong beliau menyinggung orang lain dan kemudian akhirnya membuat dia takut karena tahabbul orang menakor. Seringkali kita kehilangan teman, saudara, tetangga dalam arti menjadi tidak akrab, menjadi tidak harmonis, menjadi tidak baik. Bahkan kadang pasangan kita sendiri meninggalkan kita, kadang-kadang hanya karena omongan. Makanya omongan itu ada juga omongan itu ada. Padahal tidak boleh kali Khalifah Umar bin Abdul Aziz man hadda kalamahu min amali qalla kalamuhu fima la ya'ni. Siapapun yang menyadari bahwa omongannya merupakan bagian dari amal yang dia lakukan yang bisa dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pasti akan meminimalisir omongannya kecuali untuk hal-hal
hal yang berfaedah. Kalau kasih Muhammad bin Hajjaj, salah satu murid terbaik dari Abdurrahman bin Hurmuz al-A'raj. Abdurrahman bin Hurmuz al-A'raj itu merupakan satu rawi hadis atau satu muhaddis yang menjadi acuan Imam Muslim, Imam Bukhari dan Imam hadis yang lain. Muhammad bin Hajjaj itu menganggap bahwa ngomong itu sekolah itu memang inamal dalam arba'ah. Ngomong itu memang harusnya yang bisa kita lakukan. Yang pertama, antadzkurullah. Bagaimana omongan kita ini mengandung zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Piye caranya supaya omongan awal itu bagi awal kita akan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa taqra al-Quran. Kemudian mulut kita terbuka hanya karena untuk baca Al-Quran. Autas al-an ilmin fatukhbaru bihi. Atau kita membuka mulut kita karena kita ingin bertanya sesuatu kemudian mendapatkan jawabannya. Au tukallima fima ya'nika fi amri dunya. Au tukallima fima ya'nika fi amri dunya. Atau kita harus ngomong ketika omongan itu yang bisa menguntungkan kita untuk usaha. Jadi kan kalau saat ini dari jutaan, kalau saat ini dari tim sukses, kok kita ngomong teman-teman, kira-kira ngomong ya tak boleh. Lalu kan ngomong, berarti tak pakai untung. Hanya 4 hal itu. Jadi awakmu pikir, awakmu mau Quran, awakmu ngaji, awakmu latihan. Hanya 4 hal ini yang tidak bermasalah. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini pun dakwahkan. Kullu kalamin min Adam alaihi lalat. Semua omongan kita ini pasti akan jadi masalah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak malah meringankan dosa-dosa kita, tidak malah memudahkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila amrun bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar aw dzikrullah. Kecuali omongan kita ini mengarahkan orang lain untuk hal-hal yang baik atau menghindarkan orang lain dari hal-hal yang buruk, atau berbau zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aneh, ngomong itu aneh. Makanya kalau kita itu muskil. Artinya apa? Kalau ini apa Pak? Acaranya apa? Isra Mi'raj. Alhamdulillah bahwa bahari kalau dikatakan bahari itu kita muskil. Untuk sama kafe paham. Lalu untuk sama kafe sama. Lalu itu gak jelas lalu buatan ahli katakan ini. Tapi tak tahu semua. Sebenarnya kaca ngaji mereka pantai wilayah Mabul itu wilayah ngaji sampai benar ngaji itu lek saiki ana fenomena ngaji itu menarik. Itu mesti ngaji tidak pakai ngaji. Ngaji itu nanti angel kan ngaji itu angel kan. Ngaji itu potensinya kan menarik. Kok sama tertarik? Itu berarti dia istimewa sama orang. Yang kedua, hadis yang perlu sampean jaga itu adalah husni Islam takun malayah. Mulai benar ya, husni. Dan itu orang Islam loh, cerita itu mana? Dari top mana? Bahari. Kalau kecil bahari ini bisa juga. Kalau belum nambah semasa itu, cenderung bahari itu sudah.
cerewet. Saya setuju. Hadis kedua yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita hafalkan kemudian kita amalkan adalah min husni Islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Awal dewi ini dianggap apik keislaman. Kita ini dianggap cukup baik keislamannya, kesampaiannya. Ketika kita mampu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi kita, apalagi bagi orang lain. Wong dua awal dewi yang manfaat, apa mana kan dua ini. Makalah yang saya ingat, ini itu saya paling pulau pilih-pilih. Ini dari Al-Imam Hasan Al-Basri. Min alamati rabilah al-abdi ayyad ala syublahu fi malayani. Dari Al-Imam Hasan Al-Basri. Termasuk alamat itu. Jadi kita kudu mulai notong itu mulai mikir. Min alamati radillahi anil abdi ayyaj'ala syuhlan fi malayani. Jadi bapak-bapak ibu-ibu ini dengan mikir tentang hal yang ada. Termasuk alamat itu dari saya, termasuk alamat Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tertarik dalam itu. Termasuk Allah Ta'ala itu sudah tertarik, sudah tidak tertarik untuk menurunkan rahmatnya kepada kita ketika kita disibukkan dengan sesuatu yang sama sekali tidak berfaedah bagi kita di dunia wal akhirah. Urusan dunia tak main dari apa mana urusan akhirat. Dan saat ini dengan cukup kita cukup ngangen-ngangen. Saat ini aku itu biopo yang paling asli. Kebiasaan apa yang paling sering saya lakukan? Kegiatan apa yang paling sering saya lakukan? Kok kilo-kilo pun ternyata tidak nambahi rekeningmu, pelan-pelan nambahi tulisan amal mengingatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu alamat awakmu mulai tidak menjadi orang yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengiran bisa pakai terkait dari model awal, tapi model ini biasa hal itu biasa. Umurmu biasanya makin pakai HP itu biasanya awet. Anak 5 itu sudah gede biasanya umur paling tua. Sing susu ahli jamaah, sing tabel tonggo api, tabel wong liya kopren, biasanya dapat tua umur. Makanya dengan jalur dia bersuara api yang biasa. Sehat. Teman, sehat. Dan bapak itu sering cerita, tukang tebang kering dulu, tukang tekok kering dulu, tukang kering dulu, itu sering jujur itu pakai semua suruh, semua bengkong, dijarno, dicolong, dari sekali belum seluruh diketok. Bukan dari pengiran dulu mau bersuruh sekian ini balik mau bersama pengiran. Mana awak tapi kan selamat ya sini. Bismillah. Yang ketiga adalah inna rajulani. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ausini ya Rasulullah, faqal la taqul." Ada seorang sahabat, ada yang mengatakan beliau adalah Abu Darda, ada yang mengatakan beliau adalah Abu Dhar, Al-Ghifari. Matur dari Nabi. Kan Nabi kula buat dengan wasiat, kula niki buat jenengan dawuhi dengan pesan yang bisa saya buat pegangan untuk hidup ini. Apa kata Rasulullah? La tasbih, ojo ngamuan. Ojo ngamuan, ojo dadi wong sing wadah ati. Ojo dadi wong sing keras ati. Persis Abu Darda dikate Dulani ala amal ini dahulu jannah ya Rasulullah. Dan Nabi pulau itu dengan itu amal sejauh-jauh pada dua bersyukur.
Kanjeng Nabi dawuh la takut ojo ngamuk ngamuk itu menjadi wong lho ngamuk itu menjadi wong makanya wonten sing dawuh gitu ini dulu saya terus zaman aku dari ini teman tak dono sama dono iya kawal kodok paling itu sudah jadi api iya kawal kodok paling itu sudah jadi awak mungkin sekali protokol ngaku itu bisa dari gue sekali gue ngaku pasti dilihat gue belum sembuh gue ngaku dekat misok tadi gue sesok sama kan sering juga pikir gue apa banyak saya pikir saya kan musuhnya HP kan nang HP misalnya mobil ono uang misalnya nyapu nang jalan bisa polisi atau nyapu ada polisi di dori dan jalan dan lain sebagainya apa misalnya biasa dan cara orang bilang sampai ngomong misalkan saya maaf atas ada yang saya maafkan biasa jalan uang jalan sepuluh kilo itu lawang itu jalur semua nangkong sejelas-jelas podo gampang salah itu normalnya manusia itu jalur semua itu kan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala saya tak tahu salah ini jelas-jelas podo manak sebelumnya kalau itu butuh saya jalur semua makanya fakta itu tidak dulu oleh sekali saya bilang siap-siap di lokasi mesti imo gara-gara jalur semua betapa banyak di antara kamu banget boleh jawab boleh bisa jawab tapi oleh ngomong semua atau selanjutnya salah dan bohong salah makanya ngamuk itu termasuk sejarah iblis itu nanti ngomongnya ini kuasa Inggris penting diomongin untuk Inggris itu pada orangnya katakan penting diomongin sebagai teman saya itu Inggris ini tahu mengenai statement maaf terjadi dari hati kalau itu justru disalah kabeh keturunan Nabi Adam itu tidak mungkin bisa menolak budaya minimal kalau telur sudah kena ditolak minimal kalau telur setiap era, setiap zaman, setiap waktu tetap mereka lakukan artinya meski banyak setiap generasi, setiap daerah, setiap wilayah tetap sama yang pertama tidak sakit ahadu akhadna bi zamani fakudna haitsu nasha'u wa amila fakudna haitsu syi'na wa amila bima ahbabna. Sing pertama, generasi manapun akan dicoba dengan akan dites, akan diuji dengan yang namanya suka makhluk. Ini senjata iblis. Senjata iblis yang dia anggap cukup efektif itu adalah makhluk. Padahal ketika kita ini mati, ketika kita kehilangan akal sehat kita, maka iblis langsung dengan cepat akan mengambil hubungan tidak betul. Lalu bahasa hubungan ini, bahasa ini hubungan itu apa? Ubur-ubur. Oke. Yes bumbunan kalau nanti kan pada berkoprosok. Bumbunan awal dia langsung dicanda ada iblis langsung dituntun tempat di mana dia mau dan ketika nyampe di sana dia akan melakukan apapun yang
dikehendaki oleh iblis. Diawali sombong mendekati, diawali sombong mendekati. Setiap generasi pasti akan dicoba, akan diuji dengan hal-hal yang bersifat memabukkan. Tapi dia itu lagi mabuk nggak pada ini, nggak pada ini awal. Ojo ini dosa paling hebat. Mereka orang pemulih itu korban. Saya boleh kesalahan boleh dia. Ojo. Ini dosa sebenarnya dari dosa sebuah hati. Yang kedua, tidak boleh akan fayaqulu ma la ya'lam wa yaf'alu ma ya'lam. Sampai ini kayak ngamuk, sampai ini kayak pasti ngamuk. Sampai ini akan ngomong secara ngamuk melebih-lebihkan atau menyiapkan harusnya yang diomongkan, dan kamu pasti akan melakukan sesuatu yang harus sesat. Karena Nabi itu banyak mengurusi mengulas lagi. Jadi ketiganya pernah dan kalau yang juga sedikit cuma melakukan dulu. Jalan semua opo lumayan pertolongan yang itu mesti mengada-adakan sesuatu yang tidak ada atau mengadakan yang seharusnya ada, dan kemudian melakukan hal-hal yang kemudian kamu sesat pun ngomong-ngomongan menimpa salah-salah ngomong mati pasti betul kalau itu pasti betul. Yang ketiga, senjata iblis yang awalnya tapi kabeh melakoni itu 12 ribu bima tidak jadi uang mandi gimana jadi dua wapak dasar dua wapak dasar itu ibadah. Jadi sejarah iblis supaya WDKB ini tidak berbatil, tidak beragama, tidak berpergerakan untuk mengeluarkan apa yang dilakukan dan selalu dimanipulasi. Ojo bersedekah, ojo mengorbankan jalan, mengorbankan sholat, ono pembangunan masjid, ono renovasi madrasah, ono pembangunan pondok, ono lahan perjuangan, opo misalnya. Ojo sedekah, sesuatu umur cawaya-cawaya anak muda. Boleh sawaya-waya dengan anak-anak dia, boleh sawaya-waya anak berbulan dia. Kita akan selalu dimanipulasi seperti itu.